mengorganisir acara ini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah jauh-jauh. Kemudian juga saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari sejumlah deklarator depan yang pada hari ini nggak bisa hadir. Di antaranya saya perlu menyampaikan Pak Solahuddin Wahid, Bunda Safi'i, kemudian Pak Kisah Sono, Pak Firkandi, Pak Yusril berhalangan, yang tadinya juga akan memberikan masalah. Pak Cimdi juga berhalangan, dan masih banyak lagi, ada kira 20 Pak yang ada acara di tempat lain. Saya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Aurif, tapi dari perspektif yang mungkin agak berbeda. Jadi keluar, kalau tadi Mas Aurif konsentrasi kepada sistem kenegaraan di dalam negeri di Indonesia, saya ingin coba melihat apa yang terjadi di dunia supaya nanti kalau kita amati apa yang terjadi di Eropa, di mana kerontokan sistem ekonomi mulai dan masih terus berjalan. Juga Amerika, kalau kita lihat Occupy Wall Street, jadi Wall Street diduduki oleh rakyat Amerika. Terus di Timur Tengah juga terjadi pergolakan negara-negara yang dianggap otoriter, di demo di mana-mana. Nah, ini fenomena apa yang sedang terjadi? Tadi Pak Suryapto sudah menjelaskan bahwa sekarang ini terjadi perang mata uang, jadi currency war. Jadi sebetulnya sekarang ini adalah perang dunia ketiga, Bapak Ibu sekalian. Tapi model perang dunianya itu tidak dalam bentuk perang-perang yang fisik, tetapi lebih kepada tadi dikatakan information warfare atau intelligence warfare. Dan salah satunya dipacu oleh sistem ekonomi dunia yang ternyata dianggap gagal. Cina misalnya itu sekarang menggugat bahwa mata uang Cina ini kalau bisa menggantikan US dollar. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya dunia ini dulu bersepakat bahwa mata uang itu adalah alat kebersamaan, alat transaksi antar negara, antar bangsa. Ternyata sekarang digugat menjadi alat yang menjadi alat konflik antar negara. Nah, ini adalah dasar yang menjadi rapuh. Jadi dunia ini menjadi rapuh. Yang tadinya antar negara sudah menyepakati bahwa ada bendera. Nah, bendera yang lebih konkret itu ya mata uang, karena di situ ada kemudian rumusan transaksi, dirumuskan bersama, disepakati untuk itu menjadi alat transaksi antar negara. Sekarang menjadi alat konflik, alat berantem, saling bersaing dan sebagainya. Nah, dasar inilah yang sebetulnya ke depan ini ada beberapa kekuatan besar yang berangkat dari rakyat yang sadar bahwa sistem ini ternyata error. Nah, gerakan-gerakan inilah yang sebetulnya sekarang seluruh dunia itu semakin besar dan makin besar. Nah, jadi sistem yang tadinya hanya dikendalikan oleh sedikit elit ini sebentar lagi sulit untuk bertahan. Nah, itu satu faktor yang disebut dengan perang dunia tiga itu seperti itu. Faktor kedua itu adalah adanya satu revolusi telematika yang ternyata juga itu adalah sunatullah, itu adalah hukum alam yang namanya teknologi ini menyebabkan sebuah revolusi yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau kita lihat setiap orang membeli handphone dan sebagainya, perangkat-perangkat telematika itu tidak pernah dipaksa Pak, malah setiap ganti model itu mau beli. Nah, ini artinya voluntarily. Jadi ada sebuah social revolution yang terjadi secara sukarela. Makanya terjadi silent revolution. Maka tatanan-tatanan yang tadinya hierarkis itu akan rontok semua. Kenapa? Nah, karena presiden mau kopral mau jenderal itu langsung secara telematika itu bisa berkomunikasi secara flat, secara datar. Gitu. Jadi the word is flat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini faktor yang tidak bisa juga diabaikan begitu saja. Nah, faktor yang ketiga ini adalah kesadaran bersama suatu masyarakat dunia, di mana dunia ini, bumi ini ternyata adalah satu kesatuan seperti tubuh manusia. Jadi ibaratnya Indonesia ini yang ada di Equator Belt, sapu ekuator seperti Brasil, PNG dan sebagainya, ini adalah penghasil paru-paru, ada penghasil oksigen, jadi seperti paru-paru dunia. Bayangkan kalau paru-paru kita bengek, itu bagaimana nasib organ tubuh yang lain juga akan terganggu.
Nah, dunia juga melihat seperti itu. Indonesia ini bukan hanya miliknya warga negara Indonesia, tetapi dunia juga melihat bahwa ini tidak bisa kemudian Kalimantan itu sekarang gundul seperti itu dan dibiarkan. Nah, sementara teman-teman yang di negara lain seperti PNG, Papua Nugini, itu sangat cerdas. Teman saya kebetulan memegang proyek untuk carbon credit, jadi itu Kyoto Protocol, di mana setiap pohon di Papua Nugini itu dipasangi chip, kemudian dimonitor satelit. Nah, kemudian setiap tahun diklaim carbon credit. Nah, ini juga ternyata gerakan ini mengoreksi sistem keuangan dunia. Jadi accounting sistem dari dunia itu sekarang dipersoalkan. Jadi kalau Pak Eko ini saya kasih uang 1 miliar US dollar, tapi syaratnya tak masukkan dalam ruangan, oksigennya disedot pelan-pelan, kan nggak mau ya Pak ya? Nggak ada yang mau gitu. Nah, kenapa oksigen yang selama ini kita hidup itu kok gratisan, tidak pernah dimasukkan dalam accounting system? Nah, itu digugat oleh beberapa gerakan lingkungan. Nah, ini kemudian sistem ekonomi juga harus memasukkan oksigen ini dalam Kyoto Protocol dan carbon credit tadi. Dan ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman di PNG, sehingga setiap tahun itu tinggal mengklaim, jadi dimonitor oleh satu kelas. Terus faktor yang keempat, dampak dari tadi yang faktor kedua yaitu telematika itu, ini luar biasa, yaitu menjadi masyarakat ini menjadi trusted society. Karena semuanya itu terhubung satu sama lain, jadi menjadi connected. Jadi kalau istilahnya McLuhan itu adalah global village. Jadi dunia atau bumi ini ternyata jadi sempit. Kita bisa langsung berkoneksi dengan orang dimanapun, di Amerika, di Cina, di Arab dan sebagainya, itu dalam jangkauan detik, langsung seperti online pun bisa gitu. Persoalannya tinggal bandwidth aja. Jadi jalan tol untuk telekomunikasinya dibesarkan, ya udah, itu real time. Benar-benar di sini kejadian, ya di sana kejadian. Lah, fenomena ini ternyata melakukan sebuah revolusi sosial yang luar biasa. Jadi trusted society ini yang nanti akan mendasari paradigma baru ke depan. Nah, ini bertentangan dengan apa yang selama ini didefinisikan oleh negara. Negara ini ada dengan landasan bahwa dasar pemikirannya itu justru karena rakyat itu banyak, kemudian nanti berbuat jahat bagaimana gitu. Jadi kalau bahasa Islamnya itu khusnudon ya. Nah, ke depan itu khusnudon gitu. Jadi nggak bisa lagi karena saling kenal, saling terhubung satu sama lain. Maka balik lagi seperti zaman dulu yang komunitasnya itu kecil, saling kenal. Jadi kalau berbuat jahat itu sudah ada yang namanya hukum sosial yang terjadi di adat itu. Ini akan kembali lagi seperti itu. Jadi karena trusted society, semuanya electronically punya identitas. Sehingga kalau melakukan kejahatan itu pun malu sendiri, nggak akan semuanya dia akan mundur dari satu komunitas yang dia punya, dan itu langsung di-broadcast kepada pihak-pihak lain seluruh dunia dan dengan mudahnya langsung tahu kriminalnya ini dan sebagainya. Maka trusted society ini merubah tatanan yang luar biasa. Kenapa? Di Amerika dan di Eropa sudah ada riset, ternyata dari struktur ongkos pelaksanaan suatu negara yang paling tinggi komponennya itu adalah bidang-bidang hukum. Ini karena asumsi dasar yang dipakai itu tadi, karena banyak penjahat gitu loh. Nah, sehingga bidang hukum ini memakan ongkos yang paling besar ini di Amerika. Kemudian yang kedua itu adalah ongkos yang kedua itu bidang perbankan. Ya, perbankan dengan ini benar-benar menguasai dunia. Nah, baru yang sisanya itu dipakai untuk sektor-sektor lain, produksi, kemudian bahkan perdagangan pun itu dibagi dua. Ada yang perdagangan spekulatif ekonomi dengan yang perdagangan sektor real. Ini juga jomplang. Nah, ketimpangan-ketimpangan seperti inilah yang ke depan ini dikoreksi secara bersama di dunia, jadi bukan hanya Indonesia saja. Nah, faktor yang terakhir itu adalah apa sih sebetulnya faktor yang sebetulnya deterministik, jadi yang menentukan. Kalau Umar Fadilo itu mengatakan bahwa negara itu sebetulnya hanya bentukan saja. Jadi ketika negara-negara jajahan itu tidak bisa dijajah lagi secara fisik, jadi misalnya Belanda itu kan negara kecil, cuma satu provinsi. Selamat datang Pak Robasuki, silakan masuk ke depan langsung Pak. Nah, jadi negara kecil kok bisa menjajah senusantara. Ini pakai apa? Tentaranya aja kurang sampai menghayar
tentara negara lain. Nah, maka kemudian dirubah sistem kolonialisasinya itu dirubah. Maka dibentuk yang namanya negara dan kemudian banking system. Ya, yang tugasnya yang namanya banking system itu tugasnya mencetak mata uang kertas. Yang kemudian pemerintah tugasnya itu memaksa setiap orang menggunakan mata uang kertas yang dicetak oleh bank sentral tadi sebagai satu-satunya alat transaksi yang sah. Pada saat itulah sebetulnya yang namanya demokrasi itu hanya ilusi saja. Karena yang sesungguhnya itu yang berkuasa adalah fund manager dan politisi. Nah, itulah kemudian ada gerakan dunia juga yang dipopori oleh World Islamic Trade Organization. Nah, itu berusaha untuk mengembalikan mata uang emas. Jadi kalau emas itu 1 gram di sini, di Eropa, di Amerika itu sama 1 gram. Nah, apa dampak daripada mata uang emas dipakai ini seluruh dunia ini? Karena emas itu sama di mana-mana. Walaupun di sini gambarnya tukul, di sana gambarnya Obama, tapi sama nilainya. Maka kalau kita bikin seperti banking system, SMS banking maksud saya, di mana di situ ada portal mata uang emas. Maka kalau saya transaksi dengan orang di Arab, misalnya saya ekspor batu akik, itu langsung ada sekian dinar, itu langsung. Jadi dengan seharga SMS itu saya langsung transaksi. Dan transaksi saya itu langsung orang ke orang, tanpa ada intervensi yang namanya banking system dan juga intervensi negara. Karena apa? Nggak pakai mata uang tadi, mata uang kertas tadi. Terus tidak harus lewat misalnya kayak transaksi perbankan. Saya harus Bank Mandiri di sini, ke Bank Mandiri Pusat, Bank Mandiri Pusat ke BI, BI ke Fed, Federal Reserve ke Arab, Bank Sentral Arab baru ke bank pelaksana di Arab sana. Nah, proses ini kemudian rontok. Waktunya habis, saya sampai kelupaan ini. Maksud saya, faktor-faktor ini yang tolong diperhatikan dan kemudian dipertimbangkan sebagai masukan untuk merumuskan Indonesia ke depan seperti apa. Jangan diharap bahwa yang namanya negara itu akan terus ada. Negara itu juga bentukan masyarakatnya. Jadi bisa punah juga gitu loh. Jadi kalau kita lihat Majapahit bisa punah, sementara Thailand yang belum pernah dijajah itu sama-sama negara kerajaan zaman dulu yang berbeda kan, itu sama-sama aja tapi sekarang beda. Yang bertahan ini apa yang menyebabkan satu bisa punah, satu enggak. Jadi jangan dikira bahwa NKRI nggak bisa punah. Gitu. Jadi bisa punah juga. Itulah sebabnya kita berada di sini. Ayo kita selamatkan kalau memang semangatnya seperti itu. Nah, saya sudah siapkan dalam slide saya itu mungkin secara general aja semuanya ditanyakan. Saya sudah, ini yang kebetulan saya pakai untuk membantu reformasi yang terjadi di Thailand dan Malaysia. Yang kebetulan saya ikut terlibat. Nah, di sini itu sebetulnya satu permodelan. Jadi Malaysia seperti apa, Thailand seperti apa. Mungkin Bapak Ibu sudah ke sana jadi sudah tahu bagaimana perubahannya. Dan itu juga termasuk merubah konstitusinya. Supaya aturan main ini antara dari atas sampai ke bawah itu semuanya sinkron gitu. Nah, jangan kita kemudian kayak yang terjadi, kita banyak bikin mall sementara Mas Taufik itu setengah mati memikirkan bagaimana nasib UKM. Nah, ini ada yang benturan seperti ini, kayaknya nggak ada hubungannya gitu. Jadi kita kadang-kadang banking system masuk sampai ke desa-desa, sementara Mas Taufik sibuk bikin BPR. Jadi ini kacau semua gitu. Nggak ada yang namanya sebuah polisi itu yang policy yang coherence untuk Indonesia ke depan seperti apa. Nah, ini di slide ini yang semua slide coba ditunjukkan. Nah, seperti itu. Ini saya menggagas ketika Thailand sama Malaysia ternyata tidak cukup untuk menjadi satu model di Asia Pasifik karena cuma ukurannya satu provinsi. Saya mengusulkan seharusnya Indonesia yang untuk percontohan dunia baru, maka saya kasih judul Indonesia sebagai motor Asia Pasifik. Tapi kemudian konsekuensinya harus ada komponen-komponen yang dirubah. Jadi bagaimana tentang financial system ini harus diakomodir, kemudian e-learning, pendidikan, oleh sampai ke bawah terus tunjukkan ada program-program yang ternyata itu akan sangat mendukung dengan program-program yang selama ini dikerjakan oleh Depkop, yaitu desa mandiri. Karena apa? Teknologinya itu sekarang dimungkinkan. Teknologi robotik yang murah, seperti yang namanya pabrik gula mini, pabrik kecap mini, itu bisa diadakan. Kemudian kalau kita bisa jaring ini dengan menggunakan satu telematika, connected society, maka desa-desa mandiri ini secara egaliter bisa terhubung dalam suatu jaringan sehingga transaksi antar desa itu menjadi lebih sehat.
Jadi bukan bentuk piramidal seperti ini. Nah, nanti mungkin kita bisa ngobrol di dalam diskusi. Terima kasih. Ya, ya. Nanti kita kembangkan.